Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Di video kali ini kita akan menyusuri perjalanan yang penuh keberanian, strategi, dan keimanan. Di tengah medan perang, Rasulullah bersama para sahabat menghadapi ujian besar yang tak hanya mempertaruhkan nyawa, tetapi juga masa depan Islam. Dari perang pertama, yaitu Perang Badar, di mana kekuatan kecil kaum muslimin mengalahkan ribuan musuh yang lebih besar. Lalu Perang Uhud, saat kemenangan yang hampir digenggam berubah menjadi ujian kesabaran. Hingga akhirnya, Perang Khandaq, yang menjadi bukti kecerdasan Rasulullah dalam menghadapi ancaman dari segala arah. Inilah kisah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan sekadar perang biasa, tapi sebuah perjalanan penuh hikmah yang melahirkan keberanian, pengorbanan, dan pelajaran hidup bagi kita semua. Mari kita mulai menyelami pertempuran-pertempuran besar ini dalam cahaya kisah Islami. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sejumlah perang besar terjadi yang melibatkan kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Perang-perang ini berlangsung selama periode dakwah Nabi di Makkah hingga awal hijrahnya ke Madinah. Salah satu perang besar yang paling dikenal adalah Perang Badar, yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Perang Badar merupakan perang besar pertama yang terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, 624 Masehi. Perang ini menjadi peristiwa penting bagi umat Islam karena menandai kemenangan besar pertama bagi kaum muslimin dalam menghadapi kaum Quraisy yang lebih besar jumlahnya. Saat itu, terjadi konfrontasi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang ini pulang dari Syam, Suriah, menuju Makkah, membawa kekayaan besar milik penduduk Makkah, termasuk harta benda yang sangat berharga. Jumlah harta benda yang diangkut dalam rombongan tersebut sangat besar, mencapai sekitar 1.000 ekor unta yang membawa barang-barang bernilai setidaknya 5.000 dinar emas. Menyadari pentingnya momen ini, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian." Dengan harapan meraih kemenangan strategis dan ekonomi, Rasulullah SAW memobilisasi pasukan Muslim yang terdiri dari sekitar 313 hingga 317 orang. Pasukan ini terbagi menjadi 3 kelompok besar: Muhajirin yang berjumlah 82 hingga 86 orang, suku Aus dengan 61 orang, dan suku Khazraj dengan 170 orang. Kendati pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, mereka tetap berangkat dengan penuh keyakinan dan iman yang kuat. Namun, kondisi fisik pasukan Muslim saat itu terbilang sederhana. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta, yang digunakan secara bergiliran oleh para pejuang Muslim. Selain itu, mereka tidak melakukan pertemuan khusus untuk persiapan perang, namun keberanian dan tekad mereka sangat besar. Di sisi lain, pasukan Quraisy jauh lebih unggul dalam hal jumlah dan persiapan. Mereka memiliki sekitar 1.300 orang prajurit, 100 ekor kuda, serta dilengkapi dengan 600 baju besi. Kaum Quraisy datang dengan persiapan matang dan perlengkapan militer yang jauh lebih baik dibandingkan pasukan Muslim. Rasulullah SAW dengan kecerdikannya memanfaatkan kondisi medan untuk keuntungan pasukan Muslim. Beliau memerintahkan pasukan untuk bergegas menuju Badar dan menguasai sumber air di sana sebelum pasukan Quraisy tiba. Dengan menguasai mata air Badar, kaum Muslim memiliki akses eksklusif terhadap air, yang sangat berharga di tengah panasnya gurun pasir. Langkah strategis ini memberikan keuntungan besar bagi kaum muslimin di medan pertempuran. Menurut beberapa riwayat, termasuk yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Ikrimah, kaum muslimin juga mendapatkan bantuan dari para malaikat selama pertempuran berlangsung. Ada kisah tentang kepala dan tangan musuh yang terputus tanpa diketahui siapa yang melakukannya, yang diyakini sebagai intervensi ilahi.
Bantuan ini semakin menguatkan semangat pasukan Muslim yang sudah percaya pada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertempuran ini, meskipun pasukan Muslim lebih sedikit jumlahnya dan kurang dalam hal peralatan perang, dengan keimanan yang kuat dan strategi cerdas yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar dan lebih kuat. Banyak dari kaum Quraisy yang akhirnya mundur setelah melihat kekuatan dan keberanian kaum Muslim. Kemenangan dalam Perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum Muslim. Secara strategis, kemenangan ini meningkatkan moral pasukan Muslim dan memperkuat posisi mereka di Madinah. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena kaum Muslim berhasil memperoleh banyak barang rampasan perang dari kaum Quraisy, yang termasuk harta benda dan peralatan militer. Secara politis, kemenangan ini menunjukkan bahwa kaum Muslim tidak bisa dianggap remeh oleh kaum Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya. Bagi kaum Quraisy, kekalahan ini menjadi pukulan besar dan membuat mereka semakin dendam terhadap kaum Muslim. Mereka pun mulai merencanakan balas dendam di masa depan, yang pada akhirnya mengarah pada pertempuran-pertempuran berikutnya, seperti Perang Uhud. Kemenangan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada suku-suku Arab lainnya, bahwa Islam adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Banyak suku yang awalnya ragu atau memusuhi Islam kemudian mulai berpikir ulang setelah melihat kekalahan Quraisy di Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mendapatkan reputasi baru sebagai pejuang tangguh yang tidak hanya mengandalkan strategi militer, tetapi juga bantuan ilahi dalam perjuangan mereka. Dalam catatan sejarah Islam, Perang Badar selalu dikenang sebagai momen penting yang menunjukkan kekuatan iman dan strategi cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam. Kemenangan ini bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual yang mengukuhkan keyakinan kaum Muslim bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama mereka selama mereka berjuang di jalannya. Dengan demikian, Perang Badar menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah awal Islam, yang terus dikenang oleh umat Islam sebagai bukti kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun 625 M, sekitar setahun setelah Perang Badar, dan merupakan kelanjutan dari konflik antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum Quraisy dari Mekah. Penyebab utama Perang Uhud adalah keinginan kaum Quraisy untuk membalas dendam atas kekalahan yang mereka alami dalam Perang Badar, di mana banyak pemimpin dan pembesar Quraisy tewas di tangan kaum muslimin. Setelah kekalahan di Badar, kaum Quraisy berupaya menahan diri agar tidak memperlihatkan kesedihan atas korban mereka. Bahkan, mereka melarang keluarga yang ditinggalkan untuk meratapi kematian anggota keluarga yang gugur dalam perang. Mereka juga memutuskan untuk tidak menebus tawanan perang yang ditangkap kaum muslimin, dengan tujuan untuk tidak memberikan kesan kelemahan atau menambah rasa bangga di kalangan muslim. Beberapa pemimpin Quraisy yang paling bersemangat untuk mempersiapkan serangan balasan dalam Perang Uhud adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka tidak hanya mengumpulkan pasukan dari kalangan Quraisy, tetapi juga membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam serangan terhadap kaum muslimin. Suku-suku dari berbagai wilayah, seperti Habasyah, Kinanah, dan Tihamah, diundang untuk ambil bagian dalam pertempuran ini. Selain itu, para pemimpin Quraisy juga membujuk para penyair untuk mengobarkan semangat perang di kalangan kabilah-kabilah Arab, sehingga mereka terdorong untuk melawan kaum muslimin. Persiapan perang oleh pihak Quraisy berlangsung selama 1 tahun penuh. Pada akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari 3.000 prajurit. Pasukan ini didukung oleh sekutu mereka serta orang-orang dari Habasyah. Selain itu, pasukan Quraisy juga dilengkapi dengan 3.000 unta sebagai transportasi, 200 ekor kuda, dan 700 baju besi sebagai perlengkapan perlindungan.
Strategi mereka juga melibatkan membawa 15 perempuan yang ikut serta untuk menambah semangat dan keberanian para prajurit dalam bertempur. Tujuannya adalah agar para prajurit merasa terdorong untuk bertempur dengan lebih gigih demi mempertahankan kehormatan dan harga diri mereka. Komando tertinggi pasukan Quraisy dipercayakan kepada Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin Quraisy yang cukup berpengaruh. Sementara itu, pasukan kavaleri dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Walid, meskipun saat itu belum memeluk Islam, kelak dikenal sebagai salah satu jenderal terhebat dalam sejarah Islam setelah ia memeluk agama tersebut. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan persiapan untuk menghadapi serangan Quraisy ini. Beliau membagi pasukan muslimin menjadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah regu Muhajirin, yang terdiri dari para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Panji-panji perang regu Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair al-Abdari, seorang sahabat yang dikenal sangat setia dan berani. Kelompok kedua adalah regu Aus dari kalangan Ansyar, penduduk asli Madinah yang menyambut dan melindungi kaum Muhajirin. Panji-panji regu Aus dibawa oleh Usaid bin Hudhair, seorang pemimpin berpengaruh dari suku Aus. Kelompok ketiga adalah regu Khazraj, juga dari kalangan Ansyar, dengan panji-panji perang dipegang oleh Hubab bin Munzir, salah satu sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam strategi perang. Pasukan muslimin yang terlibat dalam perang Uhud berjumlah sekitar 1.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Meskipun demikian, mereka dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup, termasuk 100 baju besi untuk perlindungan. Perang Uhud merupakan pertempuran yang sangat besar dan dahsyat. Dalam perang ini, kedua belah pihak mengalami kerugian yang signifikan. Banyak korban jatuh, baik dari pihak muslimin maupun dari pihak Quraisy. Salah satu kehilangan terbesar yang dirasakan kaum muslimin adalah wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal sebagai Singa Allah dan Singa Rasulullah. Hamzah adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati dan disegani, dan kematiannya merupakan pukulan besar bagi kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin mengalami kerugian yang besar, termasuk kehilangan Hamzah, pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dalam perang Uhud. Namun, kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Pada awal pertempuran, kaum muslimin sebenarnya berada di posisi yang menguntungkan dan hampir memenangkan pertempuran. Namun, karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim, keadaan berbalik dan pihak Quraisy berhasil memanfaatkan celah tersebut. Salah satu momen krusial dalam perang Uhud adalah ketika sejumlah pasukan pemanah muslim meninggalkan posisi mereka di bukit, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan mereka untuk tetap bertahan di sana. Pasukan pemanah ini tergoda oleh harta rampasan perang yang mereka lihat di lapangan dan mengira bahwa pertempuran telah berakhir. Akibatnya, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid memanfaatkan kelemahan ini dan menyerang dari belakang, menyebabkan kekacauan di kalangan pasukan Muslim. Dalam situasi yang sangat genting tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, dan banyak sahabat yang gugur dalam pertempuran. Meskipun demikian, kaum muslimin tidak sepenuhnya kalah, dan mereka berhasil bertahan hingga pasukan Quraisy memutuskan untuk mundur. Perang Uhud pun berakhir dengan hasil yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi memberikan banyak pelajaran berharga bagi kaum muslimin, terutama tentang pentingnya disiplin dan ketaatan terhadap perintah pemimpin. Pasca perang Uhud, kaum muslimin mengalami masa refleksi yang mendalam. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka telah meraih kemenangan dalam perang Badar, mereka tidak boleh merasa terlalu percaya diri atau meremehkan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan kekalahan sementara di perang Uhud untuk mengajarkan pelajaran penting tentang kesabaran, ketekunan, dan ketaatan. Secara keseluruhan, perang Uhud adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menggambarkan perjuangan keras kaum muslimin dalam mempertahankan keyakinan mereka. Meskipun mereka mengalami kesulitan dan kehilangan besar,
termasuk wafatnya pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Semangat dan keteguhan iman kaum muslimin tetap kuat, dan mereka terus melanjutkan perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, Perang Khandaq, sebagaimana dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang ini merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana sekelompok orang Yahudi dari Bani Nadhir dan Bani Wail bergabung untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang terlibat dalam aliansi tersebut diantaranya adalah Salam bin Abil Hukayk an-Nadri, Huyai bin Akhtab an-Nadri, Kinana bin Abil Hukayk an-Nadri, Hawza bin Qais al-Waili, dan Abu Amma al-Waili. Mereka kemudian pergi ke Makkah untuk menemui kaum Quraisy dan menghasut mereka agar bersama-sama memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy di Makkah, yang sudah lama menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, menyambut ajakan tersebut. Mereka segera merencanakan serangan terhadap Madinah. Tak hanya berhenti di situ, kelompok Yahudi ini juga menjalin aliansi dengan kaum Ghatafan dari Qais Ailan, yang juga sepakat untuk turut serta dalam perang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah melalui sebuah serangan besar yang melibatkan banyak pasukan dari berbagai kabilah. Mengetahui rencana besar musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil tindakan taktis. Beliau memerintahkan penggalian parit di sekitar Madinah sebagai strategi pertahanan. Ini adalah langkah yang sangat cerdik dan baru dalam peperangan pada masa itu, yang kemudian menjadi alasan mengapa peristiwa ini disebut Perang Khandaq, yang dalam bahasa Arab berarti parit. Parit ini digali sebagai penghalang fisik yang efektif untuk melindungi Madinah dari serangan langsung pasukan musuh. Penggalian parit tersebut dilakukan dengan semangat gotong royong oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri turut serta dalam pekerjaan fisik ini, menggali bersama dengan para sahabatnya untuk memotivasi mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin yang tidak segan-segan bekerja keras demi keselamatan umatnya. Kaum muslimin saling bekerja sama dalam penggalian parit ini, sementara pasukan musuh terus mendekati Madinah. Ketika pasukan musuh, yang terdiri dari berbagai suku dan aliansi, mulai mengepung Madinah, situasinya sangat menegangkan. Mereka berusaha keras untuk menyerang, namun parit yang telah digali menghalangi gerak mereka. Taktik pertahanan yang diusung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menunda serangan langsung. Meski begitu, pengepungan ini berlangsung lama, dan kaum muslimin berada dalam situasi sulit dengan persediaan yang semakin menipis. Di tengah situasi genting ini, seorang tokoh penting dari kaum Ghatafan, Nu'aim bin Mas'ud, yang sebelumnya masih bersikap netral, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Nu'aim menawarkan bantuan dengan cara yang sangat strategis. Beliau menggunakan kecerdikannya untuk memecah belah aliansi antara Bani Quraisyah, salah satu suku Yahudi yang terlibat dalam pengepungan, dan kaum Quraisy. Dengan diplomasi yang cermat, Nu'aim berhasil menabur keraguan di antara kedua kelompok ini, sehingga mereka tidak lagi sepenuhnya percaya satu sama lain. Selain bantuan dari Nu'aim bin Mas'ud, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui cara lain. Pada saat kritis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan dan badai pasir yang sangat dahsyat. Cuaca buruk ini merusak tenda-tenda dan peralatan perang pasukan musuh, sehingga mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan mundur ke daerah masing-masing. Dengan demikian, kaum muslimin berhasil bertahan dan memperoleh kemenangan dalam Perang Khandaq tanpa harus berhadapan dalam pertempuran terbuka yang besar. Selain Perang Khandaq, sejarah Islam juga mencatat perang besar lainnya, yaitu Perang Hunain. Perang ini terjadi setelah penaklukan Makkah, yang merupakan salah satu kemenangan besar dalam sejarah Islam. Penaklukan tersebut menjadi tamparan keras bagi bangsa Arab, karena mereka melihat bahwa kekuatan kaum muslimin kini tak terbendung lagi. Banyak suku yang akhirnya memutuskan untuk tunduk dan menerima Islam. Namun, tidak semua suku mau menerima kekalahan begitu saja.
Di antara suku-suku yang enggan tunduk kepada Islam adalah Bani Hilal yang berasal dari Qais dan Ailan. Mereka memutuskan untuk bersekutu dengan Malik bin Auf an-Nashri, seorang pemimpin suku yang juga menentang Islam. Malik bin Auf kemudian merencanakan serangan terhadap kaum muslimin, dengan harapan dapat mengalahkan mereka dan menggagalkan penyebaran Islam. Sebelum perang dimulai, Malik bin Auf mengirimkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan kaum muslimin. Namun, misi pengumpulan informasi ini tidak berjalan mulus. Para mata-mata yang dikirim kembali dengan keadaan tercerai-berai sebelum berhasil mendapatkan data yang cukup. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanan kaum muslimin, serta ketidakmampuan pasukan musuh untuk menghadapi mereka secara langsung. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan persiapan matang untuk menghadapi musuh. Beliau mengirimkan seorang sahabat bernama Abu Hadras al-Aslami untuk menyusup ke kubu musuh dan mengumpulkan informasi penting tentang kekuatan serta rencana mereka. Misi ini berhasil dengan baik, dan informasi yang didapatkan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum muslimin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Menjelang subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur barisan pasukannya untuk menghadapi serangan yang diperkirakan akan segera datang. Meskipun pasukan muslimin sudah waspada, mereka tidak menyadari bahwa musuh telah berada sangat dekat. Tiba-tiba, mereka dihujani oleh serangan panah yang datang secara mendadak. Hal ini menyebabkan pasukan muslimin mundur dan terpencah. Namun, berkat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana dan kemampuan pasukan muslimin untuk dengan cepat berkumpul kembali, mereka akhirnya mampu mengatasi situasi tersebut. Pasukan muslimin berhasil memulihkan formasi mereka dan menyerang balik pasukan musuh dengan kekuatan penuh. Setelah pertempuran yang sengit, kaum muslimin akhirnya memenangkan perang Hunain dan mengalahkan pasukan Malik bin Auf serta sekutunya. Baik dalam perang Khandaq maupun perang Hunain, terlihat jelas betapa pentingnya strategi, kepemimpinan yang kuat, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan kemenangan kaum muslimin. Kedua perang ini merupakan contoh nyata bagaimana kaum muslimin mampu bertahan dan meraih kemenangan dalam situasi yang sangat sulit, baik melalui kecerdikan taktik perang maupun melalui bantuan ilahi yang datang pada saat-saat kritis. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap perang yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Perang Badar mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan pertolongan Allah di saat-saat yang paling genting. Perang Uhud mengingatkan kita tentang disiplin dan konsistensi dalam ketaatan, serta dampak besar dari kelalaian. Sementara perang Khandaq memperlihatkan betapa pentingnya strategi, persatuan, dan kesabaran menghadapi musuh yang datang dari segala arah. Semua perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekadar kemenangan atau kekalahan di medan perang, tetapi juga ujian keimanan dan keyakinan kepada Allah. Setiap peperangan menunjukkan bagaimana Islam menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan menyatukan umat dalam satu misi mulia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah ini, menjadi pribadi yang lebih kuat imannya, dan terus berjuang dalam kebaikan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berjuang untuk agama ini. Jangan lupa, sahabat sekalian, untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam yang agung. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.